Iya benar? Iya. Nah, hari ini sama Usaha Rika kita akan membahas permasalahan yang diajukan anak-anak lewat grup chat kemarin atau lewat wali kelas. Oke, sudah siap anak-anak? Siap. Oke. Siap. Untuk yang pertama, Insya Allah siap. ya harus siap dong. Oke, kita mulai yang pertama ya. Coba diperhatikan. Nah, ini ada pertanyaan dari Mama ini kayaknya. Ya, Usia. Ada pertanyaan dari Mama. Saya sedang ikut KB Ustadzah, menstruasi saya seperti ini. Tanggal 1 itu keluar flek terus-menerus sampai tanggal 3. Nah, setelah itu berhenti. Lalu pada tanggal 8 keluar lagi. Berarti berapa hari nak berhentinya? Berarti dari tanggal 4, 5, 6, 7 itu berhenti ya. Baru tanggal 8 keluar lagi darah yang sangat banyak sampai tanggal 20. Jadi mulai tanggal 8 itu keluar lagi haid sampai tanggal 20. Lalu pertanyaannya, bentar ya, operatornya masih bingung. Lalu bagaimana Ustadzah saya menyikapinya? Oke, sebentar ya. Kemarin masih ingat berapa waktu paling sedikit masa haid? Berapa? 1 hari semalam. 1 hari 1 malam atau 24 jam ya. Jadi kuncinya, sebentar ya. Jadi kuncinya, papan tulisnya ini agak jauh ya. Jadi kuncinya minimal kita haid itu 24 jam atau 1 hari. Oke. Terus yang kedua kuncinya apa lagi? Kuncinya apa lagi yang kedua? Waktu suci itu paling sedikit berapa? Waktu suci paling sedikit berapa? Ayo. Berapa kemarin? Loh, kok enggak ada yang jawab ya? Waktu suci paling sedikit berapa? 15 hari. Bentar. Waktu suci 15 hari. Ini harus diingat. Jadi waktu paling sedikit menstruasi itu 24 jam atau 1 hari 1 malam. Waktu suci 15 hari. Kalau setelah 15 hari namanya apa kemarin, Nak? Apa kemarin namanya? Istihadah. Pinter. Wes. Ayo sekarang kita coba tanggal yang dihapus dulu ya. Ini dihapus dulu. Ini kita coba rank tadi kasusnya ya. Dari tanggal 1, oh kurang ke bawah. 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini. Iya, 1, 2, 3 ini keluar apa? Darah. Flek. Keluar apa tadi? Flek. Sebentar ya, ini pulpennya agak rewel lagi. Keluar flek. Baru tanggal 4, 5, 6, 7 ini tadi apa? Bersih ya, tidak keluar ya. Keluar lagi. Bersih. Baru keluar lagi tanggal 8, 9, 10, 11. Sehari kan nulisnya kok elek gitu ya. 12, 13, 14, 15, 16.
Name Ustazah ya elek sisan. 17, 18, 19 sampai 20. Tadi mainnya yang lancar dari 8 sampai 20. Oke, sekarang kita hitung apakah tanggal 1, 2, 3 itu masuk mens atau tidak? Ayo, ada yang bisa tahu? Masuk men apa tidak? Flag. Iya. Tidak. Ya. Masuk. Nah, ada yang sudah agak paham, ada yang kurang paham. Kemarin dijelaskan Ustazah ada macam-macam darah, ada berapa nak? Ada darah merah, darah kuat, ada darah hitam, ada coklat, ada kekuningan. Nah, flek ini biasanya itu masuk ke darah yang coklat. Ya, coklat-coklatan biasanya sama kalau mau men itu kan keluar coklat-coklat dulu itu loh. Ya. Oh iya. Masa samen men langsung brol merah gitu? Enggak kan? Mesti coklat dulu kan ya. Nah, ini Ustazah terus 1, 2, 3. 1, 2, 3 ini dihitung haid apa enggak? Ini kira-kira 1, 2, 3 ini lebih dari 24 jam apa enggak nak? Lebih. Lebih. Jadi ini itu termasuk haid. Terus yang bersih ini, kebetulan yang bersih ini orangnya sholat Ustazah. Aku sholat tanggal 4, 5, 6, 7. Soalnya aku enggak tahu kalau keluar lagi. Boleh enggak? Ya boleh, enggak tahu kok. Baru pas tanggal 8 ini keluar lagi. Terus banyak. Darahnya merah, segar, kuat darahnya. Nah, gimana cara ngitungnya? Berarti ngitungnya dari tanggal 1, 2, 3, 4 ini sudah dihitung haid. 4, 5, 6, 7 ini juga dihitung haid. Oke? Sampai tanggal ke berapa? Berapa tadi masa menstruasi maksimal? Maksimal menstruasi 15 hari. 15 ini dihitung haid. Haid. Paham? Nah, Ustazah, sedangkan tanggal 16 ini 16 17, 18, 19, 20. 17, 18 sampai 20 ini ya apa Ustazah? Ini Istiadoh. aku keluar darah haid. Nah, ini termasuk apa? Ayo. Istiadoh. Istihadoh. Istihadoh itu dihitung suci apa enggak, Nak? Suci. Dihitung suci. Oke, pinter. Jadi mulai tanggal 16 ini sampai tanggal 20 ini istihadoh. Jadi keramasnya tanggal berapa? Keramas suci tanggal berapa? Tanggal 15. Karena memang yang dihitung dari tanggal 1 sampai itu tanggal 16 sampai 20 seperti biasa. 20 ini aku sudah bersih. Terus aku kayak suci lagi enggak? Pakai mandi besar lagi istihadoh? Pakai mandi besar apa enggak? Tidak usah. Ya, karena apa? Karena istihadoh tidak diwajibkan untuk mandi besar. Oke, ada yang ditanyakan? Terus Ustazah, aku tanggal 4, 5, 6 ini aku sholat, soalnya aku enggak tahu, jadi aku tanggal ini tuh sholat, aku ngaji, ya enggak apa-apa, kan kita tidak tahu. Kan kita tidak tahu nanti tanggal 8 itu keluar lagi apa tidak, karena sudah terlanjur, oke, enggak apa-apa. Paham? Geus Jadi, paham. mulai tanggal 16 ini sampai tanggal 20 namanya istihadoh. Setelah itu ini dihitung suci ya. Jadi kalau nanti mens lagi itu tuh mens. Suaranya Ustazah agak keluar. Keluar kok. Sebentar ya sinyalnya Ustazah. Terus ngantuk. Ngantuk. Sampai ngantuk dah. Ojo tidur sih, Eman. Taklim ini. Oke. Kemarin ada kelas 6 yang tanya sama Ustazah.
Tanya ke Ustadzah, Ustadzah, aku mainnya 1 bulan 2 kali. Gimana Ustadzah? Boleh tak? Duh, ya boleh. Yang penting masa sucinya berapa? 15 hari. Jadi kalau masa sucinya sudah 15 hari, nggak apa-apa. Setelah tanggal 1 sampai 7 mens, setelah itu suci 15 hari. Nah, setelah itu mens lagi, ya enggak apa-apa karena memang batas masa sucinya 15 hari. Oke, untuk pertanyaan yang pertama sudah paham? Paham. Coret-coret Paham. Kemarin yang waktu soal review yang Jumat kemarin masih ada yang kurang betul. Nanti nanti coba belajar lagi di rumah ya. Untuk pertanyaan yang kedua selanjutnya, Ustadzah, pertanyaan kedua Ustadzah, ini ada dari wali murid Sadira kelas 1A. Mamanya ini yang tanya. Ustadzah, amalan yang dilakukan ketika haid itu apa? Kalau haid nggak boleh sholat ya. Terus nggak boleh apa lagi, Nak? Baca Al-Quran nggak boleh. Terus apalagi? Masuk masjid. Berpuasa. Terus tawaf. Boleh memegang Al-Quran. Memegang Al-Quran. Oke. Ustadzah, terus aku kalau nggak sholat terus aku ngapain aja, Us? Aku lihat YouTube terus, lihat drakor terus, ya nggak gitu keles ya. Jadi kalau sedang haid itu apa saja yang boleh dilakukan? Berzikir, apalagi bersolawat, terus berdoa itu boleh loh, nggak dilarang. Waktu haid tidak haram berdoa, apalagi istighfar, terus mendengarkan Al-Quran. Boleh tidak mendengarkan Al-Quran? Boleh. Asalkan mendengarkan murotal Al-Quran itu boleh. Jadi sampai nyetel HP, sampai mendengarkan ngaji-ngaji Al-Quran itu boleh. Jadi tidak diharamkan bagi orang yang haid untuk mendengarkan murotal Al-Quran. Apalagi bersedekah boleh. Nah, mukjizat Al-Quran itu memang mukjizat yang paling besar ya. Jadi orang yang mendengarkan aja sudah dapat pahala. Apalagi yang membaca. Tapi karena kita sedang haid, kita tidak boleh membaca Al-Quran. Jadi kita mendengarkan saja. Insya Allah pahalanya sama dengan orang yang membaca. Oke? Yang boleh lagi belajar. Oh, belajar itu boleh sekali dilakukan. Boleh dilakukan. Itu boleh, boleh. Boleh. Oke. Terus Ustadzah, ya apa Ustadzah? Aku loh kepengen amalanku yang setiap hari. Aku setiap hari kan sholat tahajud, aku sholat duha. Terus aku kan nggak dapat pahala itu Ustadzah, ya apa? Ayo, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab? Nggak ada. Oke, anak-anak. Jadi meskipun kalian sedang haid, bagi anak-anak yang sudah istiqomah untuk tahajud, untuk duha, untuk hajat, itu insya Allah kalian akan tetap dapat pahala dari istiqomah sampean. Kan yang memberikan haid kan bukan kehendak kalian kan? Kan semuanya dari Allah. Jadi itu kita dapat hadisnya dari hadis Bukhari sama dengan orang yang sakit. Idza maridul abdu aw safara kutiba lahu mithlu ma kana ya'malu muqiman sholihan. Itu hadisnya. Hadis Bukhari nomor 2996. Jadi orang-orang yang dalam keadaan sakit, orang-orang yang dalam keadaan safar itu akan dicatat pahalanya seperti dia melakukan amalan-amalan sunat yang tidak bisa dilakukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak mens.
Jadi jangan khawatir, yang sedang menstruasi, yang sedang haid, kalian akan tetap mendapat pahala dari amalan istiqomah seperti sampean tidak haid. Paham? Paham. Paham. Oke. Paham Ustazah Rika. Oke, ada satu lagi ini. Bagaimana cara mengkodok sholat? Yang B nih. Bagaimana cara mengkodok sholat sebagaimana pada materi kemarin? Materi kemarin yang disampaikan Ustazah Ati, jika sudah masuk waktu sholat zuhur, tapi belum melaksanakan sholat, dan sudah datang, maaf ya itu salah ketik Ustazah, sudah datang haid. Nah, saumpama zuhurnya pukul 12 siang, samen belum sholat, sholatnya ditunda-tunda sampai samen sholat pukul 2. Nah, pukul 1 datang haid. Bagaimana cara mengkodoknya? Apakah sholat zuhur itu harus dikodok nanti waktu suci? Iya, Bonda. Iya. Mengapa Ustazah? Karena sholat zuhur dan sholat asar. Sholat zuhur dan sholat asar itu yang dikodok. Mengapa Ustazah? Karena sholat zuhur dan sholat asar itu bisa dijamak. Jadi nanti sampean nanti ngodoknya sampean waktu suci setelah suci keramas. Nah, sholat subuh, seumpama sampean sucinya subuh. Nah, sholat zuhur itu tetap dikodok karena sampean meninggalkannya sebelum melakukan sholat zuhur sudah datang haid. Ya, ada yang sudah tahu doanya? Kalau datang haid, ayo baca doa apa ayo? Ayo, ada yang sudah tahu? Sudah tahu apa belum? Belum. Loh, ya apa Re? Yang sudah haid, yang sudah datang bulan. Apa doanya? Pertama kali buka celana dalam, terus samen melihat darah, apa yang samen baca pertama kali? Ayo kelas 6 yang sudah haid. Pas Ini astagfirullah pada haid. Enggak ada yang tahu? ada. Kelas 4 yang sudah haid. Ayo, apa yo? Jadi pas sampean ke kamar mandi mau pipis, lah kalian itu melihat celana dalamnya ada darahnya, ada kecoklatan. Tanda waktunya haid, sudah masanya haid. Apa yang kalian baca? Ayo, yang dibaca alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullahi min kulli dzambin. Ulangi saya ya, satu lagi. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah min kulli dzambin. Jadi kita itu meminta maaf kepada Allah atas segala perbuatan dosa kita. Oke. Misalnya enggak gitu tapi pakai bahasa Indonesia boleh pakai bahasa Indonesia boleh. Wajib Ustazah, aku enggak hafal doanya. Aku pakai niat bahasa Indonesia boleh, tenang saja. Oh kan doanya. Tapi kalau tidak bisa, Ustazah aku lupa Ustazah apa ya doanya. Aku doa pakai bahasa Indonesia boleh. Niat juga pakai bahasa Indonesia boleh. Oke, sudah paham ini soal nomor 2? Sudah. Oh iya, nanti doanya di-share Ustazah ya. Di-share lewat apa Us ini Us? Oh iya, di-share Ustazah di WA. Ustazah Rika kok gak masuk WA grup ya? Waduh, operatornya Ustazah Riro, tolong ya. Ya Allah, sambatir ya. Oke, kita ke soal yang ketiga ya. Oke. Soal yang ketiga Ustazah Restu. Oh iya anak-anak, supaya kita tidak sampai mengkodo sholat yang kita yang belum kita laksanakan sudah datang haid, makanya kalau sholat setelah adzan langsung kita menunaikan sholat supaya tidak sampai mengkodok pas suci. Oke, untuk yang ketiga ini, Ustazah, saya belum haid Ustazah, saya kelas 4 belum haid. Tapi saya mau tanya, kalau mandi habis haid itu harus wudhu dahulu, bukan
Harus ya nak, itu disunahkan. Nah saat wudhu itu masih memakai pakaian, apa sudah dilepas pakaiannya Ustazah? Ayo. Suara kecil ya. Suaranya Ustazah Rika kecil tak? Enggak. Enggak, Ya, oke. Jadi Ustazah sudah tahu ya tata cara mandi, mandi wajib, mandi suci dari haid. Nah, jadi mandi wajib itu rukunnya hanya ada 2. Yang pertama itu niat, yang kedua itu menyiram seluruh bagian tubuh sampai rata. Jadi rukunnya cuma 2. Lah Ustazah kenapa kita kok harus wudhu? Wudhu itu disunahkan. Jadi yang pertama waktu ini diulas Ustazah Rika ya, dari pertama kita sebelum masuk kamar mandi saat mandi besar, mandi wajib setelah haid. Jadi yang pertama membasuh tangan, tangannya dibasuh keduanya. Setelah itu kita membasuh kemaluan kita. Terus wudhu. Wudhunya pakai baju apa enggak Ustazah? Sebaiknya pakai baju. Oke, sebaiknya pakai baju. Setelah itu bajunya dilepas. Setelah bajunya dilepas, terus rambutnya ini di sela-sela. Di sela-sela yang rambutnya lengket. Tahu lengket ya anak ya? Tahu lengket ya? Nah, yang lengket itu di sela-sela kayak gini. Nah, setelah itu kita guyur sedikit demi sedikit sambil mengucapkan niatnya. Jadi kapan Ustazah aku baca niat waktu kapan Ustazah aku baca niat mandi besar itu? Jadi mandi besar itu niatnya pas pertama kali sampean mengguyur bagian tubuh. Mengapa Ustazah kayak gitu? Karena semua amal perbuatan itu niatnya itu diletakkan di awal rukun. Karena rukunnya adalah menyiram seluruh bagian tubuh, jadi niatnya waktu mengguyur. Seperti sama sholat itu, apa rukunnya yang pertama? Takbiratul ihram kan, jadi niatnya pas pertama rukun itu dilakukan. Jadi kalau niat sholat pas takbiratul ihram. Nah, pas mandi wajib niatnya pas mengguyur bagian tubuh. Terus Ustazah tadi wudhunya gimana saya niatnya? Ya wis niat seperti wudhu biasa punya. Setelah itu, setelah diguyur semua, dikasih keramas, dikasih sampo, setelah sampo sabunan, pastikan seluruh bagian tubuh sudah disiram oleh air. Kulit-kulit, telinga-telinga, bulu-bulu yang ada di tubuh, kelek-kelek ini semuanya ya, dipastikan sudah diguyur air. Setelah itu, kalau mau sholat, boleh langsung wudhu. Sebaiknya sama suci. Nah, itu rugi. Ada yang ditanya lagi? Paham ya soal nomor 3? Oke, lagi. Tanya yuk doa langit ya Ustazah Rek. Ustazah, kalau saya menstruasi boleh enggak baca Al-Qur'an? Ayo, boleh apa enggak tadi? Enggak boleh. Tapi Ustazah, kalau Hafidoh itu orang yang hafal Al-Qur'an, itu kan setiap hari perlu membaca bacaannya, murojaahnya supaya tidak lupa. Bayangkan kalau mensnya 15 hari, tidak murojaah 15 hari, lupa apa enggak ya bacaannya? Lupa Lupa biasanya. Yang ikut program tahfidz pasti tahu, setiap hari pasti ada murojaah ya. Terus Ustazah, bagaimana itu hukumnya? Nah, itu ada perbedaan pendapat para ulama, ada yang memperbolehkan, ada yang tidak memperbolehkan. Jadi kalau ikut yang memperbolehkan, monggo untuk murojaah supaya tidak lupa hafalannya. Jadi gimana Ustazah hukumnya? Boleh ikut mazhab yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Paham? Paham. Oke, sudah.
Ustazah, saya sudah tidak haid selama 1 tahun. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Nggih. Penyebabnya apa, Us? Dulu sudah pernah haid? Siapa tadi ya yang tanya ya? Kansa. Mana tadi? Kansa. Ustazah, saya tidak haid selama 1 tahun. Nah, kira-kira apa penyebabnya? Sudah pernah haid 2 kali. Sudah pernah haid 2 kali, terus tidak haid selama 1 tahun. Sudah diperiksakan ke dokter, Nak? Belum. Belum ya. Karena tapi Suaranya sopo biasanya iku, kalau Bra? awal-awal itu memang hormonnya belum stabil ya. Jadi kalau ada keluhan, ada sakit di bagian rahimnya, di punggung, boleh diperiksakan ke dokter ya. Tapi insya Allah kalau tidak ada keluhan, insya Allah tidak apa-apa. Karena memang hormonnya belum stabil. Ada lagi Ustaz? Ustadz di suaranya siapa? Berat seru suaranya. Suaranya siapa? Ustaz ada? Tadi yang nanya. Yo Kak Popo lah, suaranya berat. Paling ambek bawa gula 5 kilo, makanya berat suaranya. Terus saya mau tanya, urutan tata cara bersuci dari haid bagaimana? Loh kok tadi kan sudah dibahas Ustaz Rika. Pada soal yang ketiga tadi, sudah ya Nak? Sudah dari rukunnya sampai yang sunnah sudah dibahas Ustazah tadi. Yang lainnya. Nah, belum haid, gak apa-apa. Yang belum haid tetap semangat untuk belajar ya, taklim dapat pahala. Nanti untuk bekal sampean waktu datang bulan. Sudah enggak ada ya? Gimana Ustazah Ruro? Sampun? Iya, Ustazah. Mana? Ada yang mau bertanya lagi? Ya. Yakin, nggak mau nanya. Ini Kamela mau tanya. Assalamualaikum Ustazah, saya Kamela mau tanya. Saya mens baru 3 kali, tiap mens 7 hari. Tetapi masa suci saya hanya 13 hari. Bagaimana menghitungnya? Karena masa sucinya 13 hari, yang 2 harinya masuk istihadah. Sampai 15 hari ya masa sucinya. Kamela, ini 1 bulan kamu 3 kali. Ini 3 kali dalam 1 bulan atau bagaimana nih Kamela? Ya itu Kamela ditanya sama Ustaz Ruro. Ini ada yang tanya lagi lucu. Kalau banyak orang yang nggak Islam itu berarti nggak haid ya? Loh Nak, haid itu bukan hanya orang Islam dan orang tidak Islam. Haid itu untuk semua perempuan. Aku tunggu yuk. Gak apa-apa. Namanya juga tanya ya. Jadi itu untuk perempuan yang jadi muslim juga haid. Nah, tidak harus muslim. Non muslim juga haid, tapi kalau non muslim tidak ada aturan ada seperti itu. Beda kan? Ustazah ada yang menanya, Ustazah kalau mandi besar boleh ditunda nggak Oke, Ustazah? Kalau mandi besar boleh ditunda nggak? Lu kenapa ditunda? Jam 12 malam gitu ta. Saman masuk jam 12 malam ngecek saman sudah. Gimana Ustazah caranya ngecek saya sudah suci apa enggak? Ayo, ada yang tahu bagaimana caranya kemarin? Ayo. Cara ngecek sudah suci dari haid. Mungkin gini kali apa? Maksudnya. Oh, udah ya. bersih, terus habis zuhur udah ditunggu seharian, ternyata zuhur udah bersih, tapi nanti dulu mandi besarnya habis maghrib aja. Boleh nggak usah ditunda kayak gitu? Boleh sayang, nggak boleh. Kalau sudah suci ya waktunya bersuci, waktunya mandi besar. Caranya kalau sudah dicek pakai kapas, ternyata sudah bersih, nggak ada coklat, nggak ada kuning, insya Allah sudah suci.
sudah yakin suci, ya langsung mandi besar ya. Kalau nunggu sampai 3 hari, 4 hari, 5 hari, boleh banget. Dosa nggak Us kalau menunda mandi besar Us? Gimana Us? Kalau menunda mandi besar itu dosa nggak Ustazah? Ya dosa, berarti sampean meninggalkan sholat wajibnya. Ada temanku mandi besar ditunda Us, aku bilang tapi nggak mau Us, katanya ribet. Ya apa sih nak kok ribet? Ya harus loh, kalau sudah suci, sudah yakin suci, wes sudah mandi besar. Kalau sampean nggak mandi besar, berarti sampean meninggalkan amalan-amalan wajibnya, sampean nggak sholat. Ya dosa loh, jelas dosa. Terus apa lagi? Terus teman saya kan haid, terus habis itu udah selesai, tapi mana tuh Us? Ya enggak boleh, belum suci kok sudah ngaji Al-Quran. Kan enggak boleh. Ya, jadi mandi dulu. Berapa lama sih nak mandi itu? Paling lama 10 menit ya. Enggak sampai lah. Kalau dicepatkan juga bisa. Paling lama, paling cepat 10 menit bisa. Ustazah, kalau misalnya kita sudah pernah istihadah tapi belum 15 hari setelah bersuci keluar darah lagi, apakah itu masuk haid atau istihadah? Sebentar. Ustazah, kalau misalnya kita sudah pernah istihadah tapi belum 15 hari setelah bersuci. Ustazah, kita pernah istihadah. Tapi belum 15 hari setelah bersuci keluar darah lagi. Gimana nih maksudnya? Oh, apakah itu masuk haid atau istihadah? Mungkin begini Ustazah. Ya, gimana ya, istihadah. Istihadahnya belum 15 hari setelah umpama dia haid 7 hari. Terus belum 15 hari setelah bersuci. Ternyata dia keluar darah lagi. Itu termasuk haid atau istihadah Us? Oh, jadi sudah suci, ternyata belum 15 hari sudah haid keluar lagi. Seumpama baru 13 hari sudah keluar lagi. Nah, itu yang 2 harinya masuk istihadah. Ya. Ada lagi? Terus kalau lagi haid boleh baca Al-Quran tapi di HP enggak Us? Ada boleh enggak baca Al-Quran lewat HP? Mana Us? Boleh. Boleh enggak? Boleh. Boleh enggak baca Al-Quran lewat HP? Tadi sudah dijelaskan ya nak, kemarin juga dijelaskan Ustazah Ati kalau orang haid tidak diperbolehkan membaca Al-Quran meskipun lewat HP atau pakai mushaf itu atau Quran terjemahan tidak diperbolehkan kecuali yang ikut mazhab yang ikhtilafiyah tadi. Sebentar. Kecuali yang ikut mazhab ikhtilafiyah tadi yang kayak mau melancarkan hafalan untuk hafidho itu kan ada ikhtilaf, ada perbedaan pendapat. Tapi kalau untuk setelah aku kepengen dapat pahala, aku haid baca Al-Quran itu enggak boleh ya nak. Ustazah, ya, kalau nambah hafalan tapi diniati belajar boleh. Itu tadi ikut mazhab. Kalau sampean ikut mazhab yang boleh ya monggo, tapi kalau ikut yang imam yang tidak memperbolehkan, tapi kalau niatnya untuk supaya dapat pahala, Ustazah aku kepengen baca Al-Quran, pengen dapat pahala, itu enggak boleh. Paham? Oke, sudah Ustazah Luro. Ini mungkin terakhir Mana? Ustazah, kalau perempuan sedang haid itu enggak apa-apa megang Al-Quran yang ada artinya. Ini nak, ini juga ada ikhtilaf pendapat juga. Boleh enggak Ustazah pegang Al-Quran yang ada terjemahannya? Nah, itu menurut keterangan dari pengertian dari apa? Bentar ya, tak carikan. Ada pengertian mushaf. Mushaf itu Al-Quran, itu ada pengertian yang meskipun itu berupa ada terjemahnya, itu enggak boleh, itu masuk mushaf juga. Terus Ustazah pengen tanya sih, kenapa sih kalau haid kok
pakai pegang-pegang Al-Quran ngapain? Ayo, ada yang mau jawab? Membersihkan. Bersih-bersih. Kalau bersih-bersih, Ustazah aku mau bersih-bersih Ustazah. Ini ada Al-Quran ya apa ya? Coba aja minta tolong yang lain untuk ngambil Al-Qurannya. Kan bisa nak, banyak cara lah ya. Sik, tak coba cari sik pengertian mushaf. Sik, Ustazah Rika belajar juga. Kita belajar bersama ya. Nah ini definisi mushaf sebagaimana sudah dijelaskan dalam adalah segala sesuatu yang di atasnya tertulis Al-Quran. Jadi kalau ada tulisan Al-Quran itu termasuk mushaf, jadi sebaiknya tidak dipegang saat haid. Terus kalau di kemaluan keluar lendir seperti gel gitu, kenapa ya? Apa tanda-tanda haid? Berarti belum haid? Alifia Lintang belum haid? Belum, Us. Banter suaranya Lintang. Oh, alah duhur. Kalau belum haid, belum pernah datang haid, itu keluar gel bisa jadi itu keputihan. Gak apa-apa. Ada lagi? Apakah itu tanda-tanda haid? Belum tentu juga. Sabar. Mbak Lintang galau ya menunggu datangnya haid. Sabar ya, Bu. Malah Bu sih, Us. Oke, ada lagi? Sepertinya sudah, Ustazah. Oh, siapa tadi yang mau nanya? Aku Us tadi, siapa yang bilang aku Us? Siapa tadi yang mau nanya lagi? Ayo, pertanyaan terakhir. Wes. Misalnya haid itu maksimal umur berapa? Kan kalau haid itu minimal umur 9 tahun. Haid itu apa tadi? Maksimal umur berapa? Kan kalau minimalnya itu kan 9 tahun. Minimalnya 9 tahun. Itu biasanya ya. Maksimal berapa? Saya melanjutkan pertanyaan saya yang tadi. Haid pertama saya tanggal 30, haid kedua 19 Februari. Haid ketiga, waduh, kalender ada kalender tahu. Karena haid saya maju terus, apa berarti tiap bulan saya mesti ada masa istirahat ya Ustazah? Saya bingung kalau dibilangi tunda. Sebentar ya Kamela, Ustazah Rika tak ngitung kalender dulu ya. Haid pertama tanggal 30 Januari. Lihat. Ayo Us. Papan. Kamela, haid pertama itu berapa hari, Nak? Dari tanggal 30 Januari sampai berapa? Kedua dari tanggal 19 Februari sampai tanggal haid berapa? Pertama Haid tanggal 12 Maret sampai tanggal berapa, Nak? Tanggal berapa tadi Us? Haid pertama tanggal 30 Januari. Terus kedua 19 Februari. Berapa hari? 10 ke 19. Ini kan sudah lebih dari 15 hari. Ini kan 20 hari ya. 20 hari. Berarti tidak apa-apa. Ini termasuk haid. Ini juga termasuk haid. Oke. Terus yang ketiga tanggal berapa Us? Tanggal 12 Maret. Nah, ini sucinya berapa? Tanggal berapa ini sucinya? Untuk haid kedua ini sucinya tanggal berapa? Tanggal berapa Ustazah Lulu? Untuk haid kedua itu sucinya tanggal berapa? Kamela, bulan kedua itu selesai kamu? Berapa Us? Kamela? Wow, it's Kamela. Kamela, audionya bisa dinyalakan, Nak?
Yang tanggal 9, yang mens tanggal 19 Maret ini kan sucinya tanggal berapa? 11 Februari sudah. Berapa nak sucinya? Gak ada jawaban, Us? Belum dijawab sudah. Kalau dipakai kebiasaan head 7 hari, keliru Ustazah. Sik, metek keliru. Gak usah apa-apa. Saumpama tadi kan ini kan sik, Ustazah tak delek sing Padang. Sini. 19 Maret ya. Februari, Us. Salah rek. 19 Februari, Us. Ya, apa, Us? Sik. Wes, jadi yang dari tanggal 30 ke tanggal 19 sudah clear ya, sudah termasuk haid ya. Sekarang kita mulai yang mens kedua tanggal 19 Februari. Haknya ngomong saudara. Februari, terus mens lagi tanggal berapa tadi? Tanggal 12 Maret, Us. Makanya Haid ketiganya tanggal 12 Maret. 12 Maret. Nah, ini termasuk men apa? Enggak. Tadi Mbak Kamela tak usah tadi. Iya, Kamela. Tadi Mbak Kamela enggak bilang ini sucinya kapan? Nah, kalau biasanya selama 7 hari berarti dari 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Berarti ini sucinya tanggal 25 ya. Ini suci tanggal 25 Februari. Kita hitung saja. 25 Februari ke 12 Maret itu lebih dari 15 hari apa enggak? 25, 26, 27, ada 28 Us bulan ini. 28, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Nah, ini batasnya 15 hari itu 11 Maret. Tapi Mbak Kamela tanggal 12 Maret ini mens lagi. Ini sudah masuk ke menstruasi atau haid. Karena masa sucinya sampai ini 11 Maret. Oke, Mbak Kamela, sudah jelas, Nak? Ini dipakai Ustazah yang haid masa umum 7 hari, ya. Tadi disampaikan ya, 7 hari mensnya. Oke. Jadi masa sucinya batasnya sampai 11 Maret, tanggal 12 Maret ini sudah masuk haid lagi. Oke, terima kasih Ustazah. Us? Ya. Ustazah, ini kayaknya terakhir ini Ustazah. Us, kalau gel yang ada di kemaluan warnanya kuning atau hijau kecoklatan, itu apa Ustazah? Ya, Us. Ya, Us, sampai warnanya kehijauan, Us. Us, kalau keluar lendirnya setiap hari nggak apa-apa, ta? Ya, Ustazah, Ya, pertanyaan Nak. kalau yang ada di kemaluan warna kuning atau Mana, Us? Pertanyaannya, Us. Pertanyaan dari Risa, Ustazah. Kok sampai hijau? Karena Dari Risa. pertanyaan dari mana? Risa. Us, kalau gel yang ada di kemaluan warnanya kuning atau hijau kecoklatan? Konsultasi ke dokter. Belum pernah mens ya? Risa. Mana Risa? Risa mana, Nak? Risa mana? Risa, halo. Mana sih? Halo Risa. Mana Risa, mana, Nak? Itu keluarnya itu selalu kayak gitu atau kadang-kadang atau sekali atau gimana?
keluar gelnya yang warna kuning atau kecoklatan hijau? Gatel apa enggak? Risa, Sudah pernah mens atau belum? Mana Risa Us? Risa, Risa, videonya bisa dinyalakan, Nak? Kamu kenapa sembunyi nih? Nggak ada mukanya ini, Risa. Udah 1% baterai. Oke, sabar ya. Tunggu Risa. Ini Ustazah Risa udah keluar mukanya, Ustazah. Udah nyala video. Risa, halo? Risa keluar kecoklatan, agak kuning, agak hijau. Ya apa, ya apa, ya apa? Gak dengar, gak dengar. Risa, Gimana Us? Gimana Us? Risa boleh di-chat aja Risa, enggak apa-apa. Boleh diketik. guys, cepat. Salah pencet. Salah pencet. Oh, kamu salah pertanyaan gitu. Oh, kuning maksudnya Ustazah. Kuning. Bukan hijau ya, kuning, Nak. Kuning ya? Kuning. Sudah pernah mens, Risa? Belum. Sering keluar kayak gitu? Cuma 1 kali. Oh, kalau 1 kali insya Allah enggak apa-apa. Tapi kalau sering, itu kalau pakai celana dalam jangan sampai lembab ya. Kalau habis dari kamar mandi, habis pipis, kalau masih basah jangan pakai tisu ya, supaya celana dalamnya tetap kering. Soalnya biasanya kalau keputihan itu juga penyebabnya salah satunya celananya lembab. Kalau beli celana dalam, pilih bahan yang lembut, ya, supaya tetap sehat kemaluannya. Oke, Risha. Oke, terima kasih. Sudah, Ustazah? Ya, sudah. Oke, Ya. terima kasih anak-anak. Untuk pertemuan kita cukup sekian ya. Mohon maaf jika Ustazah Rika ada kesalahan. Kalau ada kesalahan datangnya dari Ustazah, tapi kalau ada kebenaran datangnya dari Allah. Terima kasih Ustazah. Ya, sama-sama. Terima kasih Ustazah Rika sudah menyampaikan. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Anak-anak jangan dimatikan dulu ya. Anak-anak jangan dimatikan dulu. Makasih Ustazah. Dulu. Jangan dimatikan dulu. Foto dulu. Sebentar ya. Sebentar anak-anak, itu tadi sudah Ustazah kirim doa ketika datang haid di Zoom grupnya, coba dilihat. Terus. Coba dibaca Ya, coba lagi. dilihat, Bagaimana bacaannya? Udah tak. Alhamdulillahi ala kulli halin wa astaghfirullah ala min kulli ala kulli dzambin. Oke. Ustazah absennya tetap Sudah, Us. Ya anak-anak, alhamdulillah untuk Zoom siang hari ini tentang keputrian ya oleh wali kelasnya masing-masing. Setelah ini absensinya dikirim oleh wali kelas masing-masing di grup kelas, nanti silahkan diisi. Dan jangan lupa disertakan foto ketika anak-anak mengikuti seminar keputrian siang hari ini. Ya, alhamdulillah seminar pada siang hari ini sudah selesai dan berjalan dengan lancar, dan Masya Allah banyak sekali ilmu yang kita dapat dari Ustazah Rika pada siang hari ini. Salah satunya apa tadi, Nak? Amalan-amalan saat sedang haid atau istimhadho. Jadi ketika kita haid, kita bukan berarti kita bisa meninggalkan, bukan berarti kita hanya bisa layah-layah dan malas-malasan, tapi masih banyak amalan-amalan yang mendatangkan pahala yang bisa kita lakukan ya. Dan jangan lupa tadi doanya yang sudah di-share ya. Nanti kalau sudah datang haid, kalau yang belum tahu berarti sekarang sudah tahu, silahkan diamalkan dan dibaca doanya.
Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ustazah Rika atas waktu dan kesediaannya mengisi seminar kebudayaan pada siang hari ini, dan kami ucapkan terima kasih kepada anak-anakku sekalian karena sudah bersedia hadir dan mengikuti majelis ilmu yang insya Allah banyak manfaatnya siang hari ini. Dan untuk mama papa yang mendampingi anak-anak sekalian, kami ucapkan terima kasih karena sudah bersedia dan selalu setia mendampingi anak-anaknya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Foto dulu ya. Foto dulu. Waalaikumsalam Foto dulu ya, Nak, ya. Makasih Ustazah, Ustazah Rika, Ustazah yang lain-lain. Sekarang semuanya dinyalakan kameranya. Ayo, dinyalakan kameranya. Dari tadi. Yang belum, masih banyak yang belum. Tadi, Bentar, Makasih, Us. bentar, Nak. Dinyalakan dulu kameranya. Ayo, sekarang foto bareng-bareng dulu. Oke, ini ada 4, berarti 4 kali ya fotonya ya. Ustazah ini sudah siap? Oke, semuanya senyum. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3. Senyum yang cantik. Terakhir, jangan lupa senyum. 1, 2, 3. Ya, terima kasih anak-anakku sekalian. Terima kasih Ustazah Rika. Terima kasih Silahkan Ustazah. anak-anak boleh meninggalkan. Ustazah Rika sama Ustazah yang lain-lain. Sama-sama. Makasih, Us. Us. Boleh Kita meninggalkan. boleh keluar, Gi. Ya, sudah boleh keluar. Jangan lupa diisi absennya ya. Dadah. Ya, Us.